Shalom, hari ini kita akan membahas satu mobil baru yang sangat spesial. Sebuah mobil Honda, flagship sedan dari Honda yang jarang terlihat di jalan. Dia adalah sebuah Honda All New Accord. Ini generasi terbaru, ini generasi ke-11. Dikenal dengan nama Accord EHEV gitu ya. Trim levelnya paling tinggi RS. Jadi ini benar-benar sebuah Accord yang brand new totally, bukan facelift dari model sebelumnya, dan benar-benar mempunyai design language yang sangat Amerika sekali. Jadi model Accord ini juga sama seperti yang dijual di US. Oke, kita bahas satu-satu dari depan. Mobilnya warna hitam. As you can see, is a very big car. Mobilnya sangat besar. Kap mesinnya pun besar dan panjang. Ada profil-profilnya seperti bisa terlihat. Tipis-tipis tapi tetap kelihatan keren. Yang menarik dari depan adalah grillnya yang sangat besar ini. Ini grillnya grill Honda yang hybrid. Jadi ada warna semu-semu birunya, nggak full hitam dan silver. Kamera-kamera banyak sekali di mobil ini karena mobil ini sangat pintar. Udah bisa nyetir sendiri, udah ada radar-radarnya, kamera-kameranya banyak. Grillnya sendiri bentuknya udah kayak sarang tawon gitu ya, karena ini bagian dari RS. Kayaknya RS pada grill design language-nya begitu. Dia very sporty. Lampu depan, ini lampu depannya sipit bukan main. Ini lampu depannya sangat pintar, udah full LED dan bisa auto. Autonya bukan cuma nyala mati autonya, tapi dia bisa mengatur intensitas cahaya sesuai dengan keadaan sekitar. Misalkan lagi gelap gulita, dia bisa ngedimpul. Tiba-tiba dari depan ada mobil mau lewat gitu ya, berpapasan. Supaya nggak menyilaukan, dia akan mengurangi, meredupkan intensitas lampu di posisi yang, di sisi yang bersebelahan dengan mobil tersebut, dan seterusnya. Pokoknya canggih banget. Udah full LED tentunya semua, sensor parkir ini udah banyak. Nah, bumper depan ini sebenarnya varian RS. Di mana kalau di warna mobil bukan hitam, sebenarnya bagian bawahnya ini kontras warnanya. Nah, ini karena mobilnya hitam, jadi ini hitam-hitamnya nggak kelihatan. Actually kalau misalkan mobilnya merah atau putih, dia kan keluar 3 warna di Indonesia, hitam, merah, putih. Nah, kalau di merah atau di putih warna bodinya, ini kelihatan nih, add-on spoilernya berwarna hitam. Cuman memang punya kita warnanya hitam, mobilnya hitam, jadi aksen-aksen hitamnya tidak terlalu terlihat sengaja, karena Accord ini kan mobil dewasa, mobil clean look gitu. Jadi kita bikin dia benar-benar clean look, makanya pilih warna hitam. Lalu kita lihat bagian sini, secara garis besar dia punya bodi benar-benar perkasa dan kokoh. Ini benar-benar evolusi desain yang sangat baik dari Honda, dimana sebelum-sebelumnya kayaknya Accord bentuk-bentuk bodinya gitu-gitu aja. Nanti kali ini dia benar-benar berani. Tetap ciri-ciri khas Hondanya tetap ada, tapi dia berani untuk mendobrak dengan bahasa desain yang cukup segar menurut Om Bos. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Yang unik di sini ada marker warna kuning ini nih. Ini ciri khas USDM nih. Biasa kalau anak-anak modif, anak-anak USDM tahu deh pasti gini. Terus kita lihat bagian spakbornya, fendernya simple, tapi dia punya satu tarikan garis yang tegas dari sini, mulai lampu depan terus sampai ke belakang. Dan yang menarik adalah velgnya. Ini ring 18, velgnya keren nih. Two-tone, palang 5 gini udah mantep banget. Rem juga udah cukup gede. Ngeremnya sangat pinter ini mobil, very nice. Terus ban standarnya juga udah nggak kaleng-kaleng, Michelin. Terus kita lihat sekarang ke bagian sini. Kita lihat tadi tarikan garis yang Om maksud dari mulai depan. Ini terus sampai bablas ke sono. Nah, itu benar-benar memberikan kesan sporty. Spionnya sangat manis, udah ada kamera-kameranya karena mobil ini sudah full kamera di sekeliling bodinya. Terus warnanya juga hitam minimalis, jadi ini sesuai dengan warna mobil. Kita lihat yang menarik dulu ya. Menarik adalah di sini sebenarnya. Karena ini adalah sangat spesial, simbol status. Panoramic full size sunroof. Jadi bisa dibuka full kaca otomatis. Nah, tuh segede-gedenya. Kembali ini karena di warna hitam, jadi mobilnya terlihatnya tidak terlalu kentara. Dia punya sunroof panoramiknya. Kalau mobilnya warna lain, kalau kalian mau kentara aksen-aksennya, pilih mobil yang mobil ini pilih di warna merah atau warna putih. Jadi benar-benar kelihatan mencolok. Handle pintu sederhana, sudah keyless, bentuknya simple sekali. Masih belum yang terlalu banyak bisa keluar masuk sendiri ya, masih handle seperti biasa. Terus di bagian bawah ini pintu juga ada sedikit aksen yang menggembung sampai sini. Seperti biasa, seperti mobil-mobil Honda pada umumnya. Nah, side skirtnya juga di bawah nih. Nah, ini juga ada bagian daripada RS package. Jadi ini sebenarnya warnanya hitamnya beda sama body. Cuman karena di hitam ya, jadi dia mirip-mirip gitu. Kita ke belakang melihat sejenak siluet mobil ini. Nah, seperti biasa ini mobil-mobil era sekarang, biarpun sedan dia sudah coupe look. Gaya-gayanya udah gaya-gaya coupe.
Kayak gini tuh. Terutama di bagian sini dia begini nih. Deng. Ini namanya coupe look. Memberikan siluet mobilnya nggak kayak boxy sedan banget kayak Accord zaman dulu, tapi dia memberikan kesan modern sesuai dengan era sekarang yang memang bahasa desainnya seperti itu. Ini juga cukup unik nih. Bentuknya nggak kotak. Ada cok gitu sedikit. Dia punya tutupan bensinnya. Velg belakang sama seperti depan. Bannya pun semua sama. Michelin. Lalu yang menarik lagi adalah dia punya rem pastinya sudah disc brake. Karena nggak mungkin ada rem tromol di era-era Accord zaman sekarang. Velgnya keren ya. Jadi aksennya sangat simple. Ini ada di bagian-bagian tertentu dia bikin polish. Di bagian-bagian tertentu dibiarkan gloss black. Jadi velgnya kalau dari jauh pas lagi muter terutama benar-benar keren. Yuk sekarang kita lihat bagian belakang. Kita luangkan waktu sejenak untuk melihat kemolekan, keelokan dari bagian belakang Honda All New Accord ini. Yang paling keren tahu nggak apanya? Lampunya. Nah, ini lampunya kalau lihat ya, set ini ya, dia nggak lanjutin ke tengah. Dia stop dulu sedikit, memberikan jeda untuk si Honda biru ini. Logonya, emblemnya, baru dia lanjut lagi ke sono. Jadi ini lampu kalau nyala malam ataupun kalau belum nyala, itu benar-benar distintif. Berbeda dibandingkan dengan mobil lain di jalan. Udah full LED tentunya, semuanya sudah benar-benar keren. Lampunya galak deh pokoknya. Nah ini juga ada spoiler bawaan RS. Warnanya hitam. Jadi kalau di model hitam ini mungkin kelihatannya minimalis banget. Tapi kalau di model warna lain dia stand out sekali karena ini warnanya hitam. Terus tulisan Accord gede. RS trim levelnya sama tipenya HEV. Kamera mundur tentunya ada. Terus di bawah ini ada aero kit juga. Aero kitnya bawaan RS. Ini hitam juga warnanya. Cuman di mobil kita jadi bener-bener black out gitu ya. Mobilnya hitam, semua pernak-perniknya hitam. Jadi full hitam dan full gahar. Sensor parkir tentunya ada. Seperti ku bilang ini mobil canggih, semua kameranya banyak. 360 ada. Sensor-sensor parkir lengkap. Radar pun ada untuk adaptif cruise control di jalan tol kalau kita lagi mengemudi. Jadi very nice. Lalu kalian pasti penasaran, mobil gede ini bagasinya gede nggak? Sekarang kita lihat ya bagasinya, kita buka ya. Nah, bagasinya masih manual. Manual meaning tidak ada power back door-nya gitu ya. Tapi cukup ringan, karena mungkin dibantu dengan pegas yang ini ya. Very gampang dibuka. Bludrunya semua berkualitas baik. Nah, kalian bisa lihat, bagasinya sangat lega, sangat dalam. Very deep tuh bisa sampai ke dalam. Terus dia ada yang tadi bolongan itu tuh, yang tadi saya kasih unjuk tuh bolongannya. Yang bisa masuk ke depan, ke antara jok depan. Mobil ini tidak mempunyai ban serep. Jadi di bawah sini kalau kalian lihat adalah tire repair kit dengan segitiga pengaman. Nah, begitu. Jadi bagasinya lega, akomodasi lega. Pun ini ada tarikan untuk untuk melipat sandaran jok baris kedua. Overall bagasinya sangat akomodatif. Aku suka sekali. Mobil ini dalamnya segede lapangan bola, bagasinya juga gede, plus di bawahnya juga enak. Ajaibnya mobil ini meskipun sekali lagi saya kasih unjuk dimensinya sangat besar, hampir 5 meter panjangnya. Tapi pada saat dibawa tuh cuman kayak seukuran Civic lah. Ya kan Accord kan kakaknya Civic. Tapi pada saat kita pakai di jalan, bermanuver segala macam, rasanya dia seperti adiknya, Civic dimensinya ya. Jadi masih pede untuk kita bawa selap-selip di traffic ibu kota. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Nah, sekarang kita udah berada di kabin Honda All New Accord. Kita nyalain dulu biar adem. Plus kita buka dia punya panoramiknya supaya terang dan kalian bisa melihat secara detail interior dari mobil yang super keren ini. Kita bahas satu-satu mulai dari posisi mengemudi. Nah, ini mobil posisi mengemudinya luar biasa ergonomis. Penyetelannya semua jok-joknya udah full elektrik. Tentunya dengan dia punya memory seat. Setir, tilt dan teleskopik, tapi memang sayangnya masih manual. Tapi nggak ada masalah. Itu hanya sebuah kekurangan kecil. Yang penting kita bisa setting sampai dapat posisi mengemudi yang ideal di mobil ini. Blind spot dan yang lain-lain nggak ada. Jadi mobil ini posisi pilar, posisi spion semua benar-benar enak. Jadi kita
nggak terganggu pandangan kita saat menyetir. Setir sudah terbalut kulit yang berkualitas dengan stitching merah, sudah multifunction steering wheel, terus juga sudah lengkap dengan penyetelan adaptif cruise control dan yang lain-lain. Jadi mobil ini sangat pintar, I like it. Speedometer di depan udah full layar digital, di sini juga ada layar yang besar untuk in-car entertainment-nya. Di sini juga ada lagi layar kecil yang bisa berganti-ganti. Ini sementara ini jadi wallpaper jam, tapi dia bisa berfungsi macam-macam, keren. Terus di depan begitu kita memandang ada yang namanya head-up display. Very big dan very clear, very crisp. Jadi nggak burem, kereng nih nyalanya. Aku suka sekali. Terus material-material semuanya halus, tidak semuanya kulit memang. Tetapi dia menggunakan plastik. Kalaupun di bagian plastik dia menggunakan plastik yang bagus. Dan di bagian yang kulit dia menggunakan kulit yang berkualitas. Kayak ini contoh armrest pan ya. Ini kulitnya sangat halus. Bisa naruh barang juga di bawahnya. Terus di sini juga di bawahnya ada kulit-kulit lengkap dengan stitching merah. Seperti bisa kalian lihat tuh di detail-detail jok pun sedemikian rupa settingnya merah. Seperti bisa dilihat joknya, kupingnya cukup tebal. Jadi berarti ini joknya semi sport. Jadi bisa menopang tubuh kita dengan baik pada saat kita hard cornering. Kisi-kisi AC bentuknya seperti grill yang depan tuh ya, kayak sarang-sarang gini. Bentuknya keren. Juga ini antik kayak gini bentuknya, kayak sekop gitu ya. Nice. Lalu yang menarik lagi sound system udah pakai Bose. Di sini ada tweeternya, situ ada tweeternya, udah pakai full Bose. Ini panoramik gede banget, tadi udah Om kasih unjuk. Ini bisa dibuka juga kacanya kalau perlu. Lalu yang menarik lagi adalah di sini. Nah, ini ada wireless car charger. Mobil ini sudah sangat canggih, jadi dia punya wireless car charger dan punya wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto. Bahkan kalau itu kurang, di dalam head unitnya sudah built-in Google Mobile gitu, Google buat mobil maksudnya. Google Car. Jadi aplikasi kayak Google Maps segala macam udah di sini. Jadi actually you don't have to nyalain your handphone dan you bisa pakai yang di sini untuk Google Map dan yang lain-lain. Sangat canggih. Lalu untuk tuas-tuas seperti biasa normal, lampu sudah auto, wiper juga sudah auto. Di sini tengah ini Matic-nya ini tidak ada sport mode. Tapi di sini ada seperti pedal shift-nya, bisa untuk memanipulasi daya lah gitulah ya, supaya bisa nyeting-nyeting lebih jika diperlukan. Tapi sebenarnya dia punya drive mode-nya ini sudah cukup pintar. Kita punya 4 drive mode. Seperti biasa kalau dari paling bawah ya adanya Econ berarti paling irit. Naik 1 dia punya normal yang biasa default settingnya. Lalu sport ini menjadi merah-merah dan semuanya lebih sporty. Karakter mobil berubah, respon dia punya pedal semua berubah, menjadi jauh lebih sporty dibandingkan dengan mode normal dan Econ. Lalu bisa ada individual seperti halnya mobil-mobil masa kini, kita bisa setting secara detail. Misalkan mau respon mesinnya gimana, respon transmisinya gimana, dan segala macamnya bisa diatur dari sana. Yang menarik lagi karena ini mobil hybrid, dia bisa juga ada mode full HEV, full hybrid, full listrik maksudnya. Nah, pencet tombol yang ini nih. Kalau asumsi baterainya cukup, kita pencet tombol yang biru ini, kita bisa bikin EV, kita paksa dia untuk berjalan full dalam mode EV. Jadi benar-benar udah kayak mobil listrik. Nanti pada saat baterainya dayanya udah turun, udah ngedrop, udah nggak cukup, mesin bensin akan kick in untuk mengisi baterainya. Rem parkir tentunya sudah elektrik dan sudah ada auto brake. Charger di sini untuk charging ada 2 USB-C. Lalu plafon semuanya rapi, materialnya bagus, sun visornya juga berkualitas, ada lampunya, vanity mirrornya lengkap dengan lampu, bisa untuk ngecek jambul. Terus juga dia punya ini nih, kan kadang nggak semua mobil ada ini ya, ada pegangan di bagian supir nih. Ini bagus, ada, dia nggak pelit. Biasanya kan cuma 3, tapi ini dikasih 1. Overall aku suka banget. Pedal-pedalnya juga ini udah aluminium karena ini trim RS Racing. Nah, udah aluminium. Aku suka sekali. Top. Joknya juga ada lumbar support. Jadi buat orang yang punggungnya mungkin suka pegel atau bermasalah, di bagian sini ada lumbar support untuk membantu menyokong punggung kita supaya duduk lebih baik. Overall aku suka sekali dengan mobil ini. Ini mobil enak sekali duduk di depan. Duduk di belakang juga nggak enak, tapi menurutku ini paling enak duduk di sini. Sekarang kita lanjutin, kita ke belakang, Ai kasih lihat selega apa kabinnya. Let's go. Kita udah duduk di baris kedua di jok belakang Honda All New Accord. Satu hal yang langsung terlihat adalah besarnya seperti lapangan bola. Ini mobil ini berapa tuh, lo hitung sendiri deh jangkalnya ya, segitu tuh. Luar biasa legroomnya. Ini posisi mengemudiku. Ini headroomnya nggak sampai lega-lega banget karena tadi saya bilang modelnya agak coupe-coupe like, tapi cukup. Ini jambul tinggi pun ada masalah. Terus yang menarik lagi, ambient light juga terus sampai ke belakang seperti tadi depan yang keren banget itu sampai ke belakang.
Ambient light-nya luar biasa. Terus ini ada kerai samping manual. Untuk privasi lebih tambahan bisa kita tutup ataupun kita buka. Lalu kisi-kisi AC ada di sini 2. Sayangnya memang belum ada penyetelan suhu maupun penyetelan fan dari sini, hanya ada ventilasinya aja. Tapi dingin, enak, mantep. Terus ada 2 slot USB-C untuk ngecas gadget. Di sini ada lampu-lampu Honda yang suka dibanggakan touchscreen, apa sih dia, elektromagnetik, kromatik, apa gitu dari istilahnya, pokoknya gini deh, touchscreen lah kalau kita bilang, touchscreen. Ini pegangan masing plastik biasa, tapi berkualitas. Lalu yang kentara adalah lega karena kacanya gede-gede, plus ada panoramik yang sangat besar memberikan kesan lega di mobil ini. Lalu kaca kecil di sini juga ada nih seperti biasa, ada kaca kecil untuk memberikan pemandangan keluar. Yang menarik di sebelah situ, jadi gini, ini kan mobil kalau misalkan disupirin biasanya majikannya duduknya nyilang sama sopirnya. Nah, makanya di sisi sini nggak ada setelannya, tapi di sisi sini ada setelannya untuk maju mundurin sandaran dan dudukan daripada jok yang ini. Jikalau majikan yang duduk di sini merasa sempit, dia bisa nggak usah merepotkan sopir, dia bisa bantu bisa majuin sendiri atau sopir bisa bantu pencet dari situ. Itu ciri khas di mobil-mobil yang sebenarnya tanda kutip untuk disopiri. Tapi mobil ini nyopir sendiri juga tidak kalah enak. Headrest ada 3 seperti biasa, sudah lengkap, bisa duduk bertiga di belakang. Tonjolannya medium, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Mobil ini masih enak duduk bertiga karena lebar. Jadi secara pundak, asal semuanya jangan sama gedenya gitu ya, secara lebar pundak kita masih bisa duduk bertiga dengan nyaman di mobil ini. Armrestnya, nah armrestnya seperti biasa Honda karakternya begini, armrestnya dia rebah ke bawah. Apakah ini mengganggu ya tergantung posisi duduk ya. Kalau duduknya tegak banget ya. Tapi ini sebenarnya mirip sama ini. Nah ini selera deh. Ada yang suka dan ada yang nggak suka. Tapi ya beginilah adanya. Cup holder di sini ada, bisa dilihat. Lalu yang menarik di sini bisa ada pass through, bisa ke bagasi. Nah ada lubangnya tuh. Jadi kalau mungkin untuk barang-barang panjang, stick golf kali, misalnya stick golfnya panjang banget nggak muat, tapi kan bagasi gede, nggak ngerti juga. Ini mungkin ski. Kalau di luar negeri kan orang main ski atau mungkin surfboard gitu ya, kalau muat ya. Ski kayaknya, surfboard nggak muat, ski kayaknya bisa sini. Cuma kita mau main ski di mana ya. Tapi ini ada mungkin buat ngambil-ngambil barang dari belakang gitu ya. Tetap dipikirkan dengan baik. Aku suka. Overall duduk di kabin belakang sangat menyenangkan. Dia punya jok juga, posisi penyanggaan beginiannya kagak capek gitu ya. Ergonomis, enak. Jadi duduk di belakang ini mobil enak dan leganya kayak lapangan bola nih mobil. Salah satu aku rasa yang terlega di kelasnya kali ya. Mungkin karena tidak heran juga karena mungkin dimensinya kan yang paling gede. Hampir 5 meter loh di mobil panjangnya. Hampir 5 meter. Kalau lagi diparkir kelihatan panjang ya. Maksudnya kalau kita lihat dari luar. Tapi setelah dibawa sama sekali nggak berasa panjang. Nanti kita virtual driving aja kalian puter-puter. Ayo ceritain impresi berkendara secara detail. Yuk kita lihat lagi bagian lainnya. Sekarang kita lihat mesinnya. Buat buka kap mesin, tinggal tarik tuas dari kolong setir. Posisinya persis di bawah setir. Terus kap mesinnya udah ada pegasnya, jadi memudahkan kalau kita mau buka. Sudah dicat tentunya dan peredamnya juga sudah berkualitas dengan baik. Yang menarik dari mobil ini adalah mesinnya. Dia menggunakan 2 mesin. Karena itu dia mendapat julukan mobil hybrid. Pertama ada mesin bensin berkapasitas 2000 cc 4 silinder bertenaga 145 PS. Dan dia mempunyai motor listrik bertenaga 184 PS, menghasilkan total output 207 PS. Berpenggerak roda depan dengan transmisi pintar eCVT. Seperti apa performanya, Om udah tes dia keluar kota, tuh Om baru ada mobil ini, langsung kita gaspol ke puncak, kita geber, kita cobain performanya dan mobil ini benar-benar bertenaga. Dia tidak ada satu kala pun di dalam Om pakai, dia merasa kopong atau underpowered. Padahal mobilnya sangat besar dan lumayan berat. Jadi memang mesin ini sangat tokcer. Dan yang menarik lagi, hasil pengetesan pribadi. Kemarin waktu kita gaspol ke puncak, rute kombinasi tapi memang cenderung lancar. Tapi ayah nyetir cenderung kencang. Jadi bukan eco driving. Itu dengan kombinasi tadi bisa dapat 1,19 untuk konsumsinya. Bayangkan 1 liter 19 km. Itu menurut menurut Om, sebuah angka yang spektakuler untuk sebuah Honda Accord. Yuk, sekarang kita lanjut lihat bagian lainnya.
Yo, sekarang kita udah lagi di Honda New Accord generasi ke-11 yang paling baru. Kita mau cobain impresi berkendaranya seperti apa. Nomor satu yang paling kentara adalah mobilnya gede tetapi tidak berasa gede, alias tetap berasanya naik mobil ini bisa agile. Meskipun dia panjang dan lebar, tapi karena mungkin posisi duduknya mengemudi yang sangat ergonomis, jadi berasanya sih asik-asik aja. Posisi mengemudi enak banget, ini mobil ergonomis banget. Honda emang kalau bikin mobil selalu dibikin posisi mengemudinya sangat top. Jadi betul-betul posisi mengemudinya sangat menyenangkan. Terus yang kita berasa habis itu bantingan suspensinya. Bantingan suspensinya sangat dewasa. Jadi dia tidak keras tapi juga tidak terlalu lembut. Maksudnya gimana? Pas, sweet spot. Jadi benar-benar di posisi ideal. Jadi kita bisa berkendara dengan menggunakan mobil ini itu ngebut-ngebutan juga masih pede. Terus lewat jalan rusak juga nggak sampai nggak nyaman. NVH mobil ini sangat bagus, luar biasa. Nggak ada bunyi-bunyi luar yang masuk, kecuali mungkin bunyi ban kalau jalannya terlalu kasar. Tapi selain itu semuanya sangat baik, tidak ada yang sama sekali mengganggu noise-noise dari luar. Very sweet, I like it. Terus dia juga kacanya double glaze, jadi benar-benar kedap. Lalu feel steer oke, enak. Feel steernya sangat responsif. Terus juga dia punya feel pedal remnya juga sangat enak, pengeremannya juga Yahoo. Lalu dia punya performa mesin, sekarang kita akan bahas. Mobil ini menggunakan mesin hybrid 2000 cc bensin yang dipadukan dengan motor hybrid, menghasilkan total output 207 PS. Jadi itu total outputnya ya. Gimana rasanya? Enak sih mobilnya. Mobilnya sangat bertenaga, very nice. Sama sekali nggak ada yang istilahnya kita lemot-lemot gitu, nggak ada. Kalau mau overtake juga sangat pede, tinggal fes itu kemarin bawa ke puncak. Mobil ini untuk nanjak sangat luar biasa. Konsumsi BBM pun kemarin rute kombinasi ke puncak kebut-kebutan, tidak terlalu macet, itu kurang lebih 19 km per liter. Om yakin mobil ini sangat irit karena memang terbukti dia sangat irit banget sih. Luar biasa dia pokoknya. I like it. Kemewahan luar biasa, sangat mewah mobil ini. Semua bagian yang kita sentuh-sentuh ini semuanya berkualitas, tidak ada plastik murahan. Kalau nggak plastik tetap ada, tapi nggak ada yang murahan. Terus kulit banyak. Terus interior all black kayak gini, keren. Ada stitching sedikit bentuk aksen merah. Terus kelengkapan mobil semua sangat baik. Apple CarPlay, Android Auto sudah wireless. Pun dia punya head unitnya, dia punya Google-nya sendiri. Ada sistem operasinya sendiri. Jadi benar-benar dia sebenarnya nggak perlu kita konekin Apple CarPlay, Android Auto udah enak. Tapi kalau yang biasa pakai Apple CarPlay, Android Auto, no problem. Mobil ini juga bisa mengakomodir dengan baik. Lalu, autonomous driving yang fitur-fitur canggih gitu ya, sangat bagus. Ngeremnya adaptive cruise controlnya, ngeremnya sangat halus. Ngegasnya halus, jaga jaraknya juga pinter. Lane keeping assist-nya juga semua sangat bagus. Aku suka sekali. Head-up display juga gede dan jelas. Juga mantep. Sound system suaranya oke, karena udah pakai Bose. Bose. Udah pakai Bose, sangat keren suaranya, khas Bose. Terus yang lain-lain lagi, AC dingin, ambient lighting keren, udah kayak Mercedes-Benz. Kaca-kaca gede, panoramic sunroofnya, luar biasa. Mewah banget ya pokoknya mobil. Mewah, luar biasa. Instrumen cluster semua full digital. Tombol-tombol banyak, yang buat suka-suka tombol-tombolnya di sini masih banyak. Overall ini mobil sangat enak dan I rasa ini salah satu mobil di kelasnya yang paling fun to drive dan paling canggih. I like it. Model juga keren banget. Generasi ke-11 ini top abis. Modelnya udah sporty abis, pol-polan. Yahoo, aku suka sekali. Pokoknya mobil ini aku suka sekali. Semua yang ada di mobil ini keren. Dan Accord itu adalah simbol status orang kaya lama. Jadi kalau orang kaya lama dulu pasti naiknya punyanya Accord zaman dulu ya. Kalau dia belum beli Mercy, dia beli Honda sampai Accord gitu. Biasanya kan naik kelas gitu ya. Nah, Accord itu, Honda Accord pada zamannya merupakan simbol status untuk orang-orang yang memang megang duit zaman dulu. Pasti di garasinya ada Honda Accord. Nah, cuman memang seiring dengan waktu, kayaknya sekarang pamor sedan agak turun ya. Makanya kita mau bikin campaign, kita mix sedan great again. Jadi kita harus tetap naik sedan. Bagaimanapun sedan lebih berkelas, lebih enak. Handlingnya segala macam dibandingkan dengan SUV ataupun crossover. Dan sedan sekarang juga sudah canggih-canggih, modelnya keren-keren, bahkan sudah bisa menyerupai coupe sedan-sedan zaman sekarang bentuknya.
Buat siapa mobil ini? Nah, mobil ini adalah buat orang-orang yang ingin tampil beda atau orang yang sudah orang kaya lama yang sudah mengerti quality. Mengerti quality itu maksudnya dia tahu Honda kalau bikin Accord. Ini kan flagship sedan dari Honda yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau di Accord tuh semua disematkan semua teknologi tercanggih. Terus juga buat orang yang memang suka mengemudi karena Accord ini meskipun bisa duduk di belakang, Ayah rasa enakan nyetir. Menurut Ayah. Sama orang yang belum pede dengan mobil listrik karena mungkin takut range-nya menghitung range-nya, ngisi setrumnya susah. Nah, kalau pakai ini kan enak, kita bisa best of both worlds. Jadi kita naik pelan-pelan, mau bawa nyetir pelan-pelan bisa, ngebut masih dapat, dan konsumsi BBM-nya juga sangat amat irit. Dimanapun kita mau ngisi, pom bensin banyak, tinggal kita ngisi bensin aja kan. Jadi benar-benar ini yang worry free, ini bisa keliling Indonesia, mau jalan jauh road trip pakai mobil ini nggak usah pusing mikirin kapan mesti ngisi setrum dan di mana. Naik mobil ini tinggal nyari pom terdekat dan kita go on. Dan 120 di mobil ini tuh istilahnya nggak mustahil, dan itu sangat amat irit untuk sebuah mobil flagship sedan full size seperti ini. Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton. Buat yang baru pertama kali datang ke Ombos TV, Ombos ucapkan selamat datang. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Buat yang belum follow Instagram, jangan lupa di follow Instagram Ombos @ascienti supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ombos. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you. Salam sehat, kaya raya, bahagia.